maksudnya? Apa maksudnya? Jadi apa kira-kira kehendak Allah di situ? Ambil contoh, katakanlah mungkin air kelapa nggak situ? Kelapa. Itu yang ada sedotannya itu loh. Iya, ambil aja. Ada manggis nggak situ? Manggis di dalam aja. Maaf. Ya, siapa yang sudah minum air kelapa begini? Saya juga belum. Ya, ambil contoh air kelapa atau kelapanya sekalian. Apa beda kelapa ini dengan alpukat nih? Alpukat. Apa bedanya? Bedanya apa? Apa kira-kira? Ya dari sisi bentuk kan udah beda kan? Alpukat bentuknya kayak kandung rahim kan? Iya kan? Alpukat itu bentuknya seperti rahim kan, tempat bayi itu bersemayam di situ gitu kan? Ya. Di dalamnya ada apa? Ada biji. Ya. Kemudian ini apa tuh namanya? Air kelapa atau kelapa. Nah sekarang coba lihat, ini kita belajar mentadaburi ayat-ayat Allah. Manusia Allah ciptakan dari apa? Dari tanah kan gitu kan? Dalam surat Al-Mu'minun Allah katakan, dan kami ciptakan manusia dari tanah. Ini ada manggis. Nah, apa kesamaannya ini? Sama-sama ada biji, gitu kan? Dari biji itulah si tumbuhan ini bisa hidup, ya seperti itu. Maka tadi saya sampaikan di awal bahwa Allah SWT menciptakan kita dari tanah, ya. Pertanyaannya, apa sih masalah kesehatan kita zaman sekarang, ya, yang membuat akhirnya banyak masalah dalam kehidupan kita, dalam kesehatan khususnya, yang membuat akhirnya tubuh kita, Bapak Ibu sekalian, tidak bisa menjalankan perannya? Jawabannya satu, karena kita tidak mengasup lagi apa-apa yang dibutuhkan oleh badan kita. Kita tidak mengasup lagi yang katakanlah diperlukan atau digunakan tubuh untuk melakukan metabolisme. Contoh begini, alpukat ini sehat, bahkan durian, saya sampaikan durian itu sehat sebenarnya, asal jangan banyak-banyak. Ya, durian itu jangan banyak-banyak, ya, karena yang jauh lebih sehat pada durian itu bukan dagingnya tapi bijinya. Biji durian itu jauh lebih sehat sebenarnya daripada dagingnya. Dagingnya durian itu ujian, ujian. Tapi bijinya gak menyenangkan, karena apa? Rasanya tidak semanis dagingnya. Nah, apa masalahnya sekarang? Orang tahu bahwa alpukat, contoh ini kita belajar ya, contoh alpukat ini sehat. Apa kandungannya? Ya kandungannya tanah gitu kan. Isi tanah itu kan dari kita lihat pohon alpukat, kan ada pohon, ada daunnya, ada batangnya, ada akarnya. Lalu sekalian, daun, batang, akar tadi, Masya Allahnya itu menyerap sinar matahari. Dari tanah tadi, dia pompa air sampai ke atas, sampai ke bijinya tadi, sampai ke buahnya tadi. Maka subhanallahnya, Allah menciptakan mereka beda-beda fungsi, beda-beda manfaat. Tapi masalahnya apa? Sekarang banyak orang bilang, contoh nih, kita bedakan dulu keinginan sama kebutuhan. Banyak orang makan alpukat, tapi masalahnya yang dimakan apa? Alpukatnya 2 kerok, sisanya gula kan? Sisanya gula dan sisanya apa tuh namanya? Ya es lah, segala macam sirup gitu kan. Akhirnya apa? Orang makan bukan untuk kebutuhan tapi karena keinginan. Gitu loh. Akhirnya apa? Tubuhnya tidak bisa melakukan fungsinya. Padahal sebenarnya kita kembalikan ke esensi yang saya sampaikan di awal tadi, itu sebenarnya gampang sekali. Bagi Anda yang pengen promil, coba mulai makan alpukat. Ya, bagi Anda yang pengen bukan promil ya, memperbaiki misalkan kondisi hormonnya. Karena hormon itu salah satu bahan bakunya adalah lemak. Asal dia makan lemak yang baik, hormonnya juga baik. Kenapa wanita-wanita zaman sekarang bermasalah di reproduksinya?
Kenapa bermasalah? Karena lemak yang dia makan sudah bukan lemak yang baik. Mungkin mereka tidak makan jeroan, mungkin. Tapi masalahnya sumber lemak itu kan banyak, dari perubahan gula menjadi lemak itu banyak sekali. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita bicara ini saja, ya, misalkan kita lihat apa bedanya nih sama alpukat, itu udah beda. Kalau Bapak Ibu lihat, ya, tadi kita bicara ini lemak, dia punya lemak, dia punya serat, ya, dia punya, katakanlah bagi Anda yang sakit gangguan pencernaan, susah buang air besar, katakanlah si beliau ini, si alpukat ini ketemu misalkan dengan kurma, itu sudah luar biasa efeknya, ya, sudah luar biasa efeknya. Asal jangan kasih gula atau sirup atau apa kental manis seperti itu, satu saja. Itu yang kita bisa pelajari, Bu sekalian. Lalu apalagi di sini kita pelajari, contoh kita bicara, jadi kalau kita lihat misalkan pisau nggak, pisau alpukat ini, ya, ya, di dalamnya kan ada biji. Maka biji ini, sebagian biji-bijinya, Bu sekalian, ini alpukat, sebagian biji-biji mereka ini itu mengandung apa? Mengandung bahan bakunya kita. Apa bahan baku tubuh kita? Asam amino. Bahan baku tubuh kita adalah asam amino. Maka dilindungi oleh Allah SWT. Sehingga contohnya apa? Ini contoh. Apa beda alpukat sama ini? Kulitnya udah beda kan? Maka kalau kita lihat, ini kita belajar ini aja sudah, Masya Allah, kita mulai makin kagum gitu ya. Beda alpukat sama manggis ini apa? Jelas beda. Pertama dari sisi kulit, lebih tebal manggis, gitu ya. Lebih tebal manggis. Maka manggis, Bapak sekalian, kalau Anda baca penelitiannya, riset segala macam, dia mengandung lebih banyak antioksidan daripada alpukat. Alpukat punya. Bahkan kita tahu bahwa kulit manggisnya saja punya anti kanker. Kulitnya. Ya, daerah yang ini nih, yang warna yang apa, ada tuh yang jual produknya itu kan. Kemudian sampai ke titik apa? Sampai ke bijinya manggis ini. Seperti itu. Ya. Jadi ini salah satu tandanya. Apalagi warna putih itu fungsinya apa? Jadi warna putih, ya, dalam teori warna, katakanlah natural kayak begini itu, dia punya peran sebagai, atau punya maksud untuk apa? Sebagai anti peradangan. Warna putih, ya. Warna-warna putih kayak begitu dia punya peran sebagai anti peradangan. Maka kalau kita lihat memang ternyata anti, atau mungkin biji atau daging manggis ini, ya, kalau kita bicara dalam dunia alamnya, kita tidak mengenal antibiotik, tapi kita mengenalnya probiotik atau antioksidan. Dia itu yang menguatkan sistem imun kita. Jadi kalau dilihat manggisnya apa? Dia makanannya probiotik sebenarnya. Makannya probiotik yang nanti kalau dimakan dia menguatkan imun atau kekebalan tubuh kita. Dan kalau kita lihat lagi, Bu sekalian, dari kita ini bicara warna dulu ya. Kita lihat lagi contoh dari semua warna yang Allah ciptakan di atas muka bumi, paling banyak warna apa? Hijau loh. Hijau dalam pemahaman katakanlah ilmu warna-warna di dunia tumbuhan punya fungsi untuk detoksifikasi. Hijau, ya, seperti itu. Maka warna-warna hijau tersebut contohnya kayak begini. Punya manfaat, bahkan ada jenis-jenis sayuran tertentu seperti brokoli, ya, kemudian ada arugula, ya, ada apa tuh seperti kubis warna hijau itu, kemudian ada kale atau kale gitu, ada pocoy sama apa gitu terakhir itu sawi, ya. Dia punya peran apa? Dia punya peran untuk membersihkan badan kita. Jadi Bu sekalian, warna-warna ini nggak iseng Allah ciptakan, nggak iseng, pasti ada maksud kan gitu kan. Jadi semakin kita oh ini maksudnya, ya, ini maksudnya, sehingga bagaimana cara kita mendapatkan makanan-makanan tadi atau warna-warna tadi dengan optimal? Simple sebenarnya.